Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah hati kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12, Rasul Paulus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Engkau dan istri keluargamu akan diselamatkan oleh sebagaimana Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Kiranya di pagi hari ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita dalam menjalani aktivitas kita, dalam menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan sebelumnya izinkan saya berdoa bagi kita, biar kekuatan yang daripada Tuhan dan semangat dari Tuhan dan juga kekuatan sejahtera dari Tuhan senantiasa menyertai kami, sehingga kami melakukan tugas dan tanggung jawab yang kami emban dengan penuh sukacita karena kekuatan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Mazmur 50 ayat 21 sampai dengan 23. Itulah yang engkau lakukan, tapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan daripada Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tema kita adalah diamnya Tuhan bagi pengolok-olok. Jadi jangan berpikir bagi orang-orang yang suka mengolok-olok tentang Kristus, tentang Tuhan, baik tentang kemanusiaannya, tentang ketuhanannya. Jangan pikir diamnya Tuhan itu membebaskan Anda dari segala hukuman. Dan sebelum Anda mendapatkan hukuman, Anda perlu tahu juga sejenak apa yang dimaksud oleh Tuhan, diamnya Tuhan bagi pengolok-pengolok. Karena kalau Anda baca dalam Amsal 13 ayat yang ke-13, Amsal 16 ayat yang ke-13, orang-orang yang menghina Tuhan, orang-orang yang berolok-olok Tuhan akan mendapatkan kematian. Alkitab mengatakan bahwa panjang umur itu ada di tangan kanannya. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri. Jadi semua Tuhan punya. Dan tapi izinkan saya, diamnya Tuhan untuk memberikan kita kesempatan. Kesempatan untuk apa? Yang pertama untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Atau untuk berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Ya. 2 Petrus 3 ayat 9 mendasarinya. Berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ingat,
supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau diamnya Tuhan itu belum membalas hari itu, bukan karena Anda katakan kalau memang dia Tuhan, dia Allah, maka ketika aku hujat, aku akan mati dalam 1-2 hari atau 3 hari atau 5 hari. Jangan pikir dengan apa yang Anda katakan akan mengubah kesabaran Allah. Tidak. Jadi dia menantikan supaya jangan ada orang yang binasa. Itu yang pertama. Jadi untuk orang bertobat. Tapi sebelumnya juga saya mengatakan di ayat Yeskiel. Dalam Yeskiel dikatakan di sana, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi ini Yeskiel 33 ayat 11. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Mengapa engkau harus mati? Jadi ingat, Tuhan tidak menginginkan kematian, tapi dia menginginkan pertobatan baik. Yeskiel maupun Rasul Petrus, Allah tidak akan lalai menepati janji. Kalau pada sudah diberikan kamu kesempatan, kamu tidak mau bertobat, kamu tidak mau hidupmu yang kamu anggap akan bisa panjang, dan orang-orang yang menghina Kristus tidak akan pernah panjang umur itu. Karena umur panjang itu ada di tangan Tuhan. Kalau engkau diberikan kesempatan tidak mau bertobat, ya tinggal dia cabut saja. Jadi umur orang yang penghina Allah itu tidak pernah panjang. Nah, yang kedua dikatakan dianya Tuhan bagi pengolok-pengolok dia untuk memberi kesempatan untuk hidup memuliakan Allah. Jadi dia, kalau orang itu kan sudah bertobat, dia akan memuliakan Tuhan. Bagaimana dia memuliakan Tuhan? Dengan memuji, mengagungkan, meninggikan dia, menyembah dia, dan dengan melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir adalah dikatakan diamnya Tuhan bagi pengolok-pengolok, yaitu untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk hidup jujur dan benar. Ya, karena kalau dia hidup jujur dan benar, ya kita katakan dia akan menerima keselamatan dari Allah. Allah sendiri yang akan menganugerahkan keselamatan itu kepada mereka. Dia akan menerima berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Dia akan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia akan menerima belas kasihan Tuhan. Jadi saya mengingatkan kita bagi pengolok-pengolok di luar sana. Kalau saya menyampaikan kebenaran firman Allah ini bukan maksud untuk Anda kematian Anda, tidak. Tapi dengan maksud supaya Anda datang berbalik kepada Tuhan dan bertobat dari perbuatan-perbuatan yang sesat itu, dari menista nama Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Supaya apa? Ketika engkau diberikan kesempatan waktu, sebenarnya Allah tidak lalai menepati janjinya, tapi ia sedang menunggu engkau. Tetapi kalau dia anggap engkau sudah tidak lagi bisa diingatkan, tidak bisa lagi diperingatkan, dia tinggal mengatakan, the end. Finish. Selesailah. Segala olok-olokmu yang kau kumandangkan selama ini akan berakhir. Dan betapa sedih kematian itu. Karena tempatmu bukan lagi bersama dengan Allah. Tempatmu sudah jelas neraka. Tidak ada api penelitian di situ. Tidak ada orang bisa dari neraka itu akan selamat. Tidak ada. Sekali untuk selama-lamanya, sekali engkau mati, maka tidak akan ada penyucian. Itu sebabnya saya mau katakan, selama engkau di bumi ini, kalau engkau bertobat, berbalik kepada dia, memuliakan dia,
dan hidup jujur dan benar di hadapan Dia, maka Tuhan akan memberikan engkau. Tapi apabila engkau tidak berbalik kepadanya, saat engkau mengembuskan nafas terakhir, goodbye sayonara. Sudah pasti tempatmu di dalam neraka. Bukan saya yang mengatakan, Alkitab yang mengatakan. Dan itu sebabnya sebagai hamba Allah saya hanya ingin mengatakan, berbaliklah, hiduplah, memuliakan Allah, dan hiduplah jujur dan benar di hadapan semua orang. Jangan diputus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami hidup bersama dengan Tuhan. Dan bagi mereka-mereka yang seringkali mengolok-olok tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, tentang Engkau Tuhan Bapa di surga, dengan cara apapun mereka mengolok-olok Engkau, kami tidak perlu membela diri, karena Tuhan kami cukup sakti untuk membela dirinya. Dan itulah sebabnya ketika Tuhan masih memberikan mereka kesempatan, maka sebagaimana Roma 12 ayat yang ke-19, itu pembalasan adalah hakku. Aku yang membalas, dan ketika Dia yang membalas, maka semuanya akan menjadi kekacauan bagi orang-orang yang tidak mau bertobat. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi engkau yang sakit, kalau engkau sakit, arahkan tangan kepada Tuhan. Segala sakit penyakit yang mereka tidak keluar, dan oleh Yesus engkau sembuh. Oleh kuasanya engkau sembuh. Dan kalau engkau sudah mengalami masalah, Yesus ahli dalam menyelesaikan masalah. Datang kepada Dia, mari kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, Tuhan Yesus datang kepada mereka. Engkau yang memberikan kelegaan, engkau memberikan solusi, engkau memberikan jalan keluar bagi mereka, dan engkau menjawab doa mereka. Di dalam nama Yesus, dan berterima kasih berkebaikanmu, pertolonganmu kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan biar terang Tuhan tetap ada dalam hidup kita, yang memberikan arah, dan juga menjadi garam yang memberikan cita rasa di tengah. Mantap, mantap, mantap.